Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Kitab Hitam, channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan misteri yang meskipun kedengaran di luar nalar, tetapi nyata dan ada di sekitar kita. Saya Baskara, host yang akan menceritakan kisah-kisah yang sudah saya kumpulkan di dalam Kitab Hitam. Oh ya, sebelum itu, saya juga meminta support kalian semua untuk dapat klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Keras menggelegar. Suara petir yang sangat kuat membuat seluruh pabrik bergetar. Beberapa detik setelahnya, terdengar suara percikan api yang nyaris tak terdengar, disusul dengan kegelapan total. Listrik padam, dan mesin pun berhenti. Kami hanya bisa saling memandang dalam kegelapan yang mencekam. Dad, kalau begini, apa yang harus kita lakukan? Tanya Iman. Suara kebingungannya memecah keheningan. Kita harus matikan daya utama dan alihkan ke listrik cadangan. Petunjuknya ada tuh di kotak peralatan dekat tempat Denny tidur. Jawab Daddy. Suaranya sedikit ragu, namun masih terdengar tenang. Dengan hanya kilatan petir sebagai penerangan, kami berjalan menuju kotak peralatan. Dalam kegelapan, langkah kami terasa berat dan sunyi. Sesampainya di sana, kami menemukan senter dan mulai mencari petunjuk untuk mengatasi masalah ini. Namun saat Iman menatap pintu yang menuju gudang, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Matanya terpaku pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kami. Ketegangan membuncah saat kilat menyambar, dan dalam sekejap, aku melihat wajah Iman berubah. Wajahnya terlihat tegang, pucat, dan takut. Tiba-tiba, Iman berlari keluar tanpa memperhatikan kami. Iman, mau kemana kamu? Aku berteriak, namun dia tidak mendengarkan, dan melanjutkan larinya menuju keluar. Saat Iman hampir mencapai pintu keluar, kilat menyambar lagi, dan aku melihat sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Di sana berdiri sebuah bayangan wanita. Tubuh bagian bawahnya seperti ular besar yang melingkar dan meliuk, menyatu dengan kegelapan. Melihat itu, suaraku tercekat. Jantungku langsung berdetak hebat. Den, bangun! Aku membangunkan Denny yang masih tertidur lelap di dekat mesin. Matanya langsung terbuka dan bingung melihat kami yang panik. Iman kejar apaan? Tanya Daddy. Suara cemas terungkap jelas. Nggak tahu juga gue. Tadi kayaknya Iman lihat sesuatu. Jawabku dengan terbata. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk mengejar Iman, meninggalkan Daddy dan Denny yang masih sibuk memulihkan listrik. Hujan deras dan petir terus menggelegar, memecah keheningan yang semakin tebal dengan rasa takut yang menyesakkan. Aku berlari, mencari Iman yang sudah menghilang dalam kegelapan malam. Melihat aku berlari, Daddy dan Denny yang bingung dan cemas segera mengikuti langkahku. Yang mana nih jadinya? Tanya Daddy dengan cemas. Mau nyalain listrik dulu atau nyari Iman nih? Jawab Denny yang kini sudah sadar akan bahaya yang mengintai. Udah. Ini aja. Kita benerin dulu listriknya. Iman kan biasa keluyuran tuh. Biarin aja. Daripada nanti kita dimarahin gara-gara mesin mati. Denny mencoba menenangkan kami, meski suaranya agak gemetar. Ini juga kenapa security nggak nyamperin ya? Aneh. Kata Denny sambil mengambil senter dan kertas yang dibawa Daddy. Tapi hujan deras gini nih. Gimana? Udah, terobos aja. Cuma hujan kok. Jawab Denny. Denny pun segera mengajak kami berlari menuju power plant pabrik yang ada di belakang area produksi dan gudang. Meskipun hujan masih turun dengan derasnya. Hujan deras dan angin kencang menggigit tubuh kami, menambah ketegangan yang semakin terasa. Denny yang sedikit tahu tentang kelistrikan membuka bajunya untuk mengelap tubuhnya yang basah.
Seharusnya mengalihkan arus ke sumber cadangan cukup mudah. Namun, hanya Dini yang tahu caranya. Suasana pabrik yang gelap terasa sangat berbeda, sunyi dan menakutkan. Petir yang terus-menerus menyambar membuat bulu kuduk kami merinding. Dan semakin lama, ketegangan kami rasa semakin mempuncak. Udah beres belum, Den? Tanya Dadi. Ia semakin gelisah setiap menitnya. Denny diam. Dia tetap fokus pada pekerjaannya. Tangannya bergerak cepat, menarik tuas dan memutar beberapa saklar. Dan pada akhirnya, dengan suara berderak, ia menarik tuas dan menyalakan kembali semua listrik. Semua lampu yang sebelumnya padam kini kembali menyala. Ruangannya semula gelap, kini kembali terang benderang. Namun, saat kami menatap ke arah lantai 2 gudang, aku dan Dadi terdiam sejenak. Di sana, di lantai 2, ada sosok seorang wanita yang berdiri menatap kami dengan tatapan yang kosong. Kulitnya kuning langsat, tetapi ada sisik hitam yang tampak di beberapa bagian tubuhnya, membuatnya terlihat lebih seperti makhluk dari dunia lain. Rambut panjangnya terurai, seolah bergerak sendiri meski tak ada angin. Dan di kepalanya tersemut mahkota emas bertahtakan batu permata merah yang berkilau dalam cahaya redup. Pakaian hijau tua dengan garis-garis kuning menutupi tubuhnya, memberikan kesan kuno, seperti pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh putri-putri di zaman dahulu. Wanita itu tampak sedikit transparan, seolah-olah dia bukan bagian dari dunia ini. Saat matanya bertemu dengan pandanganku, aku merasakan dingin yang menyebar dari dalam tubuhku, menjalari setiap urat nadi. Ia tidak bergerak, hanya menatap kami dengan tatapan yang begitu dingin. Kemudian, tanpa kata wanita itu berbalik perlahan dan menghilang di dalam ruangan. Ekor ular besar yang menyatu dengan tubuhnya tampak melayang, dan juga menghilang begitu saja dalam kegelapan. Dik, itu apa ya, Dik? Dadi bertanya. Tubuhnya gemetar. Suaranya terdengar seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang barusan dia lihat adalah kenyataan. Aku juga terdiam. Mataku tak bisa lepas dari arah di mana wanita itu terakhir kulihat. Baru kali ini aku melihat sesuatu yang begitu jelas dan nyata di pabrik ini. Biasanya hanya bayangan samar atau suara aneh yang mengganggu. Tapi kali ini berbeda. Itu nyata. Bahkan terlalu nyata. Tiba-tiba teriakan keras memenuhi keheningan malam. Aku langsung berbalik. Mataku tertuju ke taman belakang. Iman terlihat berteriak sambil memukul-mukul tunas pohon pisang yang tumbuh di sana. Suaranya serak, penuh dengan amarah yang tidak bisa dijelaskan. Kamu bukan makhluk di sini, kan? Iman berteriak. Suaranya terdengar jelas di antara deras hujan. Tangannya terus menghantam tunas pohon pisang yang tampaknya tidak akan mudah dicabut. Dalam kondisi hujan deras, Iman berusaha sekuat tenaganya untuk mencabut pohon pisang itu. Dia terlihat tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Woi, itu Iman kenapa, woi? Aku berteriak, mencoba menarik perhatian Dadi dan Dini. Kami semua terkejut. Tak mengerti mengapa Iman bisa bertindak demikian, seolah itu bukan Iman yang biasanya. Denny yang baru keluar langsung terkejut mendengar teriakanku. Wajahnya berubah pucat, sementara aku dan Dadi semakin panik melihat Iman yang tampaknya tak peduli dengan peraturan dan terus berusaha mencabut pohon pisang itu. Iman! Aku berteriak keras memanggil Iman. Keringat dingin mulai merayap di tengkukku. Aku berlari menghampirinya, diikuti oleh Dani dan Dedi di belakangku. Namun, begitu aku mendekat, Iman mengangkat tangannya ke arahku dengan gerakan yang tak biasa. Matanya yang biasanya tenang, kini berubah menjadi merah membara, penuh dengan amarah dan kebencian. Wajahnya nampak keras, ekspresinya mengerikan, jauh berbeda dari wajah Iman yang biasanya aku kenal. Dengan nafas yang tersengal-sengal, tangannya terus-menerus mencakar pohon pisang itu dengan kekuatan yang luar biasa. Man, kamu kenapa? Tanya Dadi dengan nada kesal, mencoba menolongku yang terjatuh saat berlari mendekat. Namun, Iman hanya menatap Dadi dengan mata yang penuh amarah, dan lalu menjawab dengan suara keras yang menusuk. Diam kamu! Tangannya yang gemetar
menunjuk Dadi dengan tegas. Aku tahu maksud pabrik ini apa. Kalian lihat. Itu bukan tempat manusia. Itu tempat bangsaku. Teriak Iman sambil menunjuk ke sebuah bangunan kecil yang terletak di dekat gudang. Mataku mengikuti arah tunjukannya, dan jantungku berhenti sejenak. Bangunan itu yang tampak biasa saja, kini terasa seperti sesuatu yang sangat asing dan menakutkan. Aku tak tahu siapa yang menguasai tubuh Iman, atau mengapa dia berubah menjadi seperti ini. Iman kembali menghantam tunas pohon pisang dengan sekeras-kerasnya, bahkan menendangnya sekuat tenaga, berusaha untuk mencabutnya. Tunas yang seharusnya mudah tercabut itu terasa sangat sulit untuk dicabut. Seolah ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. Seolah tunas itu lebih dari sekedar tanaman biasa. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah ruangan kecil yang di dekat gudang. Diikuti oleh hawa dingin yang menyebar dengan cepat. Hawa itu begitu menusuk, membuat tubuhku terasa kaku dan mual. Seperti ada sesuatu yang berat menekan tubuhku dari dalam. Semakin lama, usaha Iman yang mencabut tunas itu akhirnya berhasil. Dan tiba-tiba, teriakan yang sangat keras menggema di udara. Sebuah teriakan yang begitu memekakkan telinga, hingga membuat pendengaranku nyaris hilang. Suara itu seolah datang dari tempat yang sangat jauh, penuh penderitaan dan kebencian. Dan begitu suara itu menggema, tiba-tiba saja semua lampu yang baru saja menyala kembali padam. Pabrik pun kembali terbenam dalam kegelapan yang sangat pekat. Keheningan yang menakutkan menyelimuti kami, membuat setiap detik terasa lebih panjang daripada biasanya. Hanya ada suara hujan yang menderu di luar, hanya ada suara angin hujan yang menderu dan kegelisahan yang mengisi udara. Kami berdiri di sana, di dalam kegelapan malam, masing-masing terjebak di dalam ketakutan yang sama. Paginya aku terbangun dengan kepala berat. Jam dinding menunjukkan pukul 6:30 pagi. Hanya 1 jam sebelum shift pagi dimulai. Udara pagi terasa dingin menusuk. Sisa-sisa hujan semalam masih membekas di tanah. Denny dan Dadi sudah terjaga lebih dahulu. Wajah mereka tampak lelah, dengan kantung mata yang semakin gelap. Tidak lama setelah aku bangun, seorang petugas keamanan datang menghampiri kami. Wajahnya tegas, matanya memancarkan ketidaksabaran. Bangun. Semuanya ikut ke ruangan HRD sekarang. Suaranya dingin dan tanpa kompromi. Kami bertiga digiring ke ruangan HRD seperti tahanan yang baru saja tertangkap basah. Suasana ruangan terasa dingin, meskipun tidak ada AC yang menyala. Indah, staf HRD, memandang kami dengan tatapan tajam. Setelah menanyai kami secara singkat, ia memberikan surat peringatan atau SP1 untuk masing-masing dari kami. Alasan resminya adalah kelalaian dalam menjalankan tugas dan menciptakan kericuhan. Namun, perhatian kami tertuju pada Iman yang tampaknya sedang menghadapi sidang tersendiri di dalam ruangan sebelah. Dari balik pintu kaca, kami bisa mendengar suara Iman yang meninggi. Ia tidak seperti Iman yang kami kenal. Iman yang biasanya tenang, bahkan pendiam. Kini suaranya penuh kemarahan, berdebat sengit dengan kepala HRD. Suara gebrakan meja memecah suasana. Pintu ruangan terbuka lebar, dan Iman keluar dengan wajah merah padam. Nafasnya memburu seperti seseorang yang habis berkelahi. Kamu nggak tahu apa yang ada di sini. Manusia kayak kamu itu nggak tahu apa-apa. Iman meluapkan kemarahannya kepada kepala HRD yang masih berdiri tertegun di dalam ruangan. Suaranya menggema di lorong, membuat beberapa karyawan yang baru datang melirik ke arah kami dengan bingung. Iman melangkah melewati kami bertiga, tapi tiba-tiba ia berhenti. Ia berbalik, menatap kami dengan mata yang masih menyala oleh emosi. Namun ekspresinya sedikit melembut. Maaf ya, kalau aku ada salah. Maafin aku ya. Suaranya terdengar pelan, hampir berbisik, seperti seseorang yang tiba-tiba sadar setelah kehilangan kendali. Semoga kalian bertiga diberikan keselamatan ya.
Ucapannya seperti doa yang dipenuhi keputusasaan. Sebelum ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aku, Denny, dan Dadi hanya bisa saling berpandangan. Bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Iman. Kenapa dia terlihat seperti menanggung beban yang begitu berat? Kenapa dia sampai meninggalkan pekerjaannya hanya beberapa hari sebelum gajian? Gimana nih? Mau resign aja kita? Tanya Dadi dengan nada yang ragu. Tak ada yang langsung menjawab. Kami semua masih memproses apa yang baru saja terjadi. Tapi Denny, yang biasanya paling cuek, justru menjadi yang pertama angkat bicara. Ayo resign. Tapi tunggu gajian dulu. Aku nggak kuat di sini. Nggak jelas. Suaranya tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Kami bertiga akhirnya sepakat. Setelah menerima gaji pertama kami akan keluar dari pabrik ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Tidak ada yang berani membahas insiden semalam secara rinci. Rasanya terlalu berat untuk diingat. Namun hari-hari yang tersisa sebelum gajian terasa semakin mencekam. Pabrik ini yang dulu hanya terasa seperti tempat kerja biasa, kini memiliki aura yang berbeda. Dingin, sunyi, dan penuh dengan bayangan yang seolah mengintai kami dari setiap sudut yang gelap. Mesin produksi yang biasa berdengung kini terdengar seperti raungan makhluk asing. WC yang dulunya hanya tempat sepi, kini menyimpan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan, taman belakang tempat pohon pisang itu berada seakan menjadi tempat terlarang, meski tidak ada yang berani mengucapkan alasannya. Setiap malam terasa lebih berat daripada sebelumnya, dengan suara-suara samar langkah kaki yang datang dari arah gudang, atau bayangan samar yang bergerak cepat di sudut mata kami. Hujan yang sering mengguyur pabrik membuat kami merasa semakin terasingkan dari dunia luar. Kami tahu, setiap detik yang berlalu membawa kami semakin dekat dengan akhir pekerjaan kami di sini, dan mungkin akhir dari sesuatu yang lain. Tapi satu hal yang selalu menghantuiku, apa sebenarnya yang terjadi pada Iman? Dan mengapa ia mengatakan bahwa tempat ini bukan untuk manusia? 2 hari kemudian, aku tiba lebih awal di pabrik. Langit masih berwarna biru gelap, dan kabut tipis menyelimuti area parkir. Saat memasuki gerbang, aku langsung memperhatikan sesuatu yang aneh. Sebuah mobil berwarna silver dengan plat nomor dari ibu kota terparkir di depan gerbang. Mengkilap, seperti baru saja dicuci. Security yang bertugas segera menyuruhku memarkirkan motor dan mengenalkanku kepada seseorang, yaitu Pak Iwan, sang pemilik pabrik. Dia tampak berbeda dari bayanganku tentang seorang bos besar. Usianya sekitar 30 tahunan, dengan senyum ramah dan penampilan rapi yang santai. Terima kasih atas kerja keras kalian ya. Saya jarang bisa hadir, tapi saya selalu pantau hasilnya kok, katanya sambil menjabat tanganku erat. Suaranya terdengar tulus, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Seperti bayangan kekhawatiran yang samar. Pak Iwan memberitahuku bahwa dia datang lebih malam karena ada urusan mendesak, namun harus segera pergi lagi. Sebelum meninggalkan pabrik, dia berpesan bahwa dia telah menyiapkan makanan untuk kami yang bisa diambil di pos security jika lapar. Aku mengangguk sopan dan mengucapkan rasa terima kasih, meskipun dalam hati ada rasa canggung. Hari itu berjalan normal, atau setidaknya begitulah awalnya. Tepat pukul 9 malam, security datang dengan membawa 2 kantong makanan dari Pak Iwan. Namun wajahnya tampak lesu, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Anak saya lagi sakit, saya harus pulang nih sekarang, katanya dengan nada memelas. Sebelum kami menjawab, dia menyodorkan selembar uang 100.000. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya, saya kunci gerbang, nanti saya balik lagi. Kami bertiga saling berpandangan. Ragu, tapi akhirnya pun mengangguk. Karena tidak tega menolak, kami pun membiarkannya pergi. Setelah itu kami melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Makanan dari Pak Iwan ternyata enak.
Tapi entah kenapa setelah selesai makan, tubuhku mulai terasa aneh. Nafasku mulai terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Aku melirik Dadi dan Denny. Mereka pun terlihat tidak nyaman. Panas banget ini di dalam. Cari angin yuk, kataku. Kami berjalan keluar menuju halaman belakang. Tapi begitu sampai di sana, sesuatu membuatku merinding. Pintu gudang yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Ruangan kecil yang di depan gudang juga terbuka. Dan tirai merah tipis yang menutupi pintunya berkibar pelan tertiup angin. Kok pintu gudang itu nggak ditutup? Dan kok itu ruangan kebuka? Tanyaku keheranan. Denny dan Dadi hanya mengangkat bahu. Tidak ada yang menjawab. Biasanya, jika ada yang aneh seperti ini, Iman selalu menjadi orang pertama yang memimpin. Tapi kali ini, kami bertiga hanya berdiri dalam kebingungan. Ya udah, kita tutup aja. Daripada dimarahi security nanti, saranku. Kami bertiga mendorong pintu gudang itu perlahan. Saat hampir tertutup sepenuhnya, tiba-tiba terdengar suara keras. Disusul suara gesekan besi yang membuat telinga kami ngilu. Pintu berhenti bergerak, tertahan oleh sesuatu. Aku menelan ludah saat melihat sebuah tangan kurus dan keriput muncul dari celah pintu. Kulitnya pucat, hampir transparan, dengan tulang dan urat yang menonjol jelas. Tangan itu lalu perlahan mendorong pintu, membukanya sedikit demi sedikit. Dan saat itu, aku melihat wajahnya. Wajah yang tak akan pernah kulupakan. Keriputnya begitu dalam, matanya melotot tajam dengan tatapan penuh kebencian. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai ke bawah seperti tali usang. Kulit wajahnya sebagian ditutupi sisik yang mengkilap di bawah pantulan cahaya bulan. Dia tersenyum tipis, menampilkan gigi tajam dan hitam, lalu mulai tertawa pelan. Suaranya terdengar seperti gemerisik dedaunan kering yang diinjak, memakakan telinga, dan membuat bulu kuduku berdiri. Tawa itu diiringi dengan gerakan tangannya yang menyeret kukunya di pintu besi, menghasilkan suara gesekan mengerikan. Dari celah pintu yang lebih lebar, ekor ular besar terlihat melingkar di lantai, bergesekan dengan permukaan beton. Aku terpaku. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa seperti dipaku ke tanah. Pandanganku hanya tertuju pada wanita itu, atau makhluk itu, apapun dia. Dadi dan Denny berdiri diam di sampingku. Wajah mereka pucat pasi. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan malam. Dadi, Dadi, Dek, buka gerbangnya. Suara itu seperti tamparan yang membangunkan kami dari mimpi buruk. Wanita itu langsung menarik diri, mundur perlahan ke dalam kegelapan gudang. Dan bersamaan dengan itu, aku mendengar sesuatu yang berat terjatuh dari arah gerbang. Aku menoleh ke arah sumber suara dan melihat seseorang berlari dari arah gerbang. Iman! Teriakku. Tetapi Iman tidak menjawab. Dia berjalan cepat melewati kami dengan nafasnya yang tersengal-sengal dan wajah yang penuh kemarahan. Dia langsung menuju ruangan kecil di depan gudang. Kami bertiga hanya saling pandang, lalu memutuskan untuk mengikutinya ke dalam ruangan itu. Iman membuka tirai merah dengan kasar, menampakkan pemandangan yang membuat kami semua terkejut. Di dalam ruangan kecil itu, ada sesajen, mangkuk penuh darah ayam, dupa yang masih menyala, kemenyan, dan berbagai persembahan lain. Iman mengambil mangkuk itu dan melemparkannya keluar. Darah segar terciprat di bajunya, tapi dia tidak peduli. Dengan marah, dia mulai menendang meja kecil yang penuh sesajen itu dan merobohkan semuanya ke lantai. Asap dupa memenuhi ruangan, bercampur dengan bau amis darah. Sambil melampiaskan kemarahannya, Iman berkata dengan nada geram, Nggak perlu ada benda-benda ini di sini. Ini penyebab semua masalah.
Setelah merobohkan semua benda di ruang ritual, Iman berbalik menghampiri kami. Wajahnya tegang, penuh amarah bercampur takut. Ruangan kecil yang barusan kami lihat adalah tempat yang menyeramkan. Berisi sesajen, patung ular, benda-benda pusaka yang sudah tua, dan bau busuk yang menyengat. Seperti daging busuk yang dibiarkan berhari-hari. Kami bertiga berdiri terpaku. Lidah kami keluh, mencoba mencerna apa yang barusan terjadi. Semua ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kenapa pintu gudang tiba-tiba terbuka? Apa tujuan dari ritual ini? Dan kenapa Iman terlihat begitu marah, bahkan seperti membawa beban yang lebih berat daripada biasanya? Kenapa kamu, Man? Tanya Denny dengan nada ragu. Iman tidak menjawab, malah menatap kami tajam, seolah tidak ingin mendengar satu pertanyaan apapun lagi. Dia mengangkat tangannya dan lalu menunjuk ke arah gerbang dan berteriak dengan suara yang menggema di tengah malam. Pulang kalian bertiga! Kamu kenapa, Man? Tanyaku. Tapi pertanyaanku hanya membuatnya semakin marah. Dia melangkah mendekat dan berkata dengan nada yang dingin dan mengancam. Pulang sekarang. Kalau tidak, salah satu dari kalian akan mati malam ini. Jantungku serasa berhenti. Denny dan Dedi juga terlihat terkejut. Wajah mereka berubah menjadi pucat. Kami ingin bertanya lebih jauh, tetapi Iman sudah bergegas menuju pintu gudang. Dia mulai menutup pintu besar itu dengan kedua tangannya. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang menabrak pintu itu dari dalam. Suara desisan ular terdengar jelas, bercampur dengan suara benda-benda yang dilemparkan dengan keras dari dalam gudang. Tak lama, suara lain muncul. Suara seorang wanita yang berteriak kencang, yang langsung menggema di telinga kami. Jangan ganggu tubuh saya! Aku hampir kehilangan keseimbangan mendengar suara itu. Rasanya seperti ada energi gelap yang menyelimuti kami. Tapi Iman tidak menyerah. Dia mendorong pintu dengan sekuat tenaga, berusaha menutupnya kembali. Kami bertiga refleks berlari mendekatinya, mencoba membantu. Tapi bahkan dengan kekuatan kami berempat, pintu itu terus bergetar hebat, seperti ada makhluk besar yang dalamnya yang berusaha keluar. Tapi pada akhirnya, kami berhasil menutup pintu itu. Dan tepat setelah itu, terdengar sesuatu yang besar menabrak pintu itu dari dalam. Pintu gerbang itu bergetar hebat, dan engselnya terlihat hampir terlepas. Iman yang berkeringat deras berteriak tanpa menoleh. Kita harus pergi dari sini. Kita nggak boleh ada di sini malam ini. Aku yang masih panik langsung bertanya. Tapi gimana caranya, Man? Pintu kan dikunci dari luar. Iman lalu menunjuk ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik. Mau nggak mau, kita harus panjat tembok itu. Aku memandangi tembok itu yang tingginya lebih dari 3 meter dan dilapisi kap berduri pada bagian atasnya. Aku ragu kami bisa memanjatnya. Kalian tinggal pilih, mau mati di sini atau selamat, kata Iman dengan suara tegas, nyaris seperti ultimatum. Sebelum kami sempat memutuskan, suara keras kembali terdengar dari gudang. Pintu gudang itu kembali bergetar, dan kali ini mulai terbuka sedikit. Celah itu cukup untuk menunjukkan sesuatu yang tidak ingin kulihat lagi. Sepasang mata merah menyala muncul dari dalam, menatap langsung ke arah kami. Lari sekarang! Seru Iman sambil memindahkan motor yang terparkir ke dekat tembok untuk dijadikan sebagai pijakan. Kami semua mulai memanjat, meskipun tubuh kami gemetar ketakutan. Iman yang naik pertama, memeriksa situasi di luar sebelum memberi isyarat agar kami mengikutinya. Ketika giliranku tiba, aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Lututku menghantam aspal dengan keras, meninggalkan luka yang langsung mengeluarkan darah. Tapi aku tidak peduli. Adrenalinku memaksa tubuhku untuk bangkit dan kembali mencoba. Sementara itu, dari arah gudang terdengar suara benda-benda yang dilemparkan. Akhirnya, kami semua berhasil melompat keluar dari pabrik itu. Tubuh kami penuh luka,
dan napas kami terengah-engah. Tapi setidaknya kami sudah berada di luar. Dari balik pintu gerbang, kami melihat wanita itu lagi. Matanya bersinar merah di kegelapan dan tangannya mencakar-cakar pintu gerbang, menimbulkan suara yang memekakan telinga. Dia nampak sangat marah dan berusaha menjangkau kami yang ada di luar gerbang. Melihat hal itu, kami pun berlari menjauh, hingga akhirnya berhenti di sebuah lapangan kosong di dekat pabrik. Dengan tubuh yang gemetaran dan nafas yang memburu, aku masih memandangi pabrik itu yang terlihat dari kejauhan. Iman lalu duduk di tanah, memandangi pabrik itu dengan wajah yang terlihat lelah. Kita tunggu sampai pagi. Ambil motor kalian, ambil gaji kalian, dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Setengah jam pun berlalu. Suara gaduh dari dalam pabrik itu mulai mereda, dan lampu-lampunya mulai mati satu persatu. Kami semua duduk terdiam, mencoba mengatur nafas dan menenangkan pikiran, meskipun tubuh kami masih diliputi oleh rasa takut. Aku sempat ingin meminjam motor Iman untuk mencari bantuan, tapi dia menahanku. Kita harus menunggu. Aku ingin lihat apa yang terjadi selanjutnya, katanya pelan. Matanya tetap mengawasi pabrik yang kini gelap dan sunyi. 2 jam berlalu sejak kami melarikan diri. Jam di handphoneku sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Di tengah keheningan malam itu, tiba-tiba terdengar suara motor dari kejauhan. Nampak seorang petugas keamanan mendekat dengan tergesa-gesa. Lampu motornya memantul di jalan yang basah oleh embun malam. Wajahnya terlihat bingung dan sedikit cemas saat dia turun dari motor dan mendekati gerbang pabrik. Kami yang telah pindah duduk di seberang jalan di depan gerbang memperhatikannya dari balik bayang-bayang. Hati kami semua diliputi perasaan yang tak tenang. Petugas itu mencoba membuka gembok gerbang, tapi tidak berhasil. Lalu dia melihat kami. Tatapannya berubah. Ketegangan menggantikan kebingungannya. Dia lalu melangkah mendekat dengan cepat, sambil mengayunkan senternya ke arah kami. Kenapa kalian keluar? Kalian itu kan harusnya ada di dalam pabrik. Iman lalu berdiri perlahan, menatap petugas itu dengan sorot mata tajam namun tenang. Kenapa, Pak? Kok marah-marah? Tumbalnya gagal ya? Jawab Iman santai. Tapi ada nada sinis yang menggantung di balik kata-katanya. Mendengar hal tersebut, wajah petugas itu berubah drastis. Namun dengan cepat, ia dapat menguasai dirinya kembali. Tumbal apa? Kalian jangan ngada-ngada. Harusnya jam segini kalian masih di dalam pabrik. Kenapa malah keluar? Petugas itu terlihat berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun dengan cepat, Iman kembali menjawab. Udah, Pak. Semuanya udah tahu. Kalau Bapak nggak percaya, masuk aja ke dalam pabrik. Petugas itu lalu mundur selangkah. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Namun, Iman tak berhenti di sana saja. Prosesnya masih jalan, Pak. Kalau Bapak masuk sekarang, mungkin Bapak yang jadi tumbal ya. Suasana berubah menjadi tegang. Suara angin malam yang menerpa daun-daun kering terdengar begitu jelas. Wajah petugas itu pun memerah. Mungkin antara takut atau marah. Tapi saat Iman menantangnya untuk masuk ke dalam pabrik, dia dengan tegas menolak. Bahkan dengan suara yang mulai bergetar. Saya sudah tahu, Pak. Bapak pasti juga sudah tahu kan? Bapak datang karena ada laporan kan? Laporan dari orang yang ritualnya gagal. Malam semakin larut dan situasi semakin ganjil. Akhirnya petugas itu kembali ke gerbang tanpa berkata apa-apa lagi. Namun ia tak berani masuk. Dia hanya berdiri di sana, menunggu. Ketika fajar tiba, petugas itu baru membuka gerbang. Tapi begitu melihat kondisi pabrik yang porak-poranda, wajahnya berubah panik. Tanpa banyak bicara, dia memerintahkan kami untuk mengambil motor dan langsung pulang sambil berteriak-teriak marah. 3 hari kemudian, kami dipanggil ke kantor HRD. Atmosfer ruangan itu terasa ganjil sejak awal. Petugas keamanan yang bertugas malam itu tidak kelihatan dimanapun. Tidak ada penjelasan tentang kepergiannya, seolah-olah dia menghilang begitu saja.
Kami disambut petugas keamanan baru yang terlihat tak tahu menahu tentang kejadian malam itu. Bahkan mobil Pak Iwan, pemilik pabrik, tidak ada di parkiran. Kabar beredar bahwa ia sedang berada di luar kota. Tapi kami tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekedar perjalanan bisnis. Kami duduk di ruang HRD. Tanpa basa-basi, mereka memberikan amplop berisi surat dan uang. Surat itu berisi pernyataan yang harus kami tanda tangani. Sebuah peringatan keras agar kami tidak menceritakan apapun yang terjadi pada malam itu. Jumlah uang yang diberikan lebih besar dari gaji biasanya. Sebuah kompensasi untuk diam kami. Setelah itu mereka menyerahkan surat pengunduran diri dan surat pengalaman kerja. Kami menandatanganinya tanpa banyak pikir. Iman tetap diam sepanjang pertemuan. Ketika keluar dari gedung itu, aku sempat bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menyelamatkan kami semua, Man?" Dia menatap jauh ke depan, lalu menjawab lirih, "Satu nyawa itu jauh lebih berharga daripada uang berapapun. Keluargaku sendirilah yang memaksaku kembali pada malam itu. Mereka baru yakin setelah mereka mendengar pengalamanku bertemu wanita ular itu." Desas-desus pun muncul beberapa hari kemudian. Orang tua Pak Iwan tiba-tiba jatuh sakit pada malam itu. Mereka meninggal keesokan harinya. Hanya beberapa jam saja setelah tumbal itu gagal. Ada yang mengatakan bahwa kegagalan dalam ritual seringkali berbalik menyerang pelakunya, menghukum orang terdekat mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah kejadian itu, pabrik perlahan kehilangan operasionalnya. Seolah-olah bayang-bayang yang mendiami tempat itu menolak membiarkan bisnis itu tetap berjalan. Bagian-bagian pabrik tertentu, seperti mesin pemotong kain, WC yang tak boleh ditutup, dan mesin pemintalan benang, tetap menjadi saksi bisu dari kejadian menyeramkan itu. Mereka yang tahu soal rahasia itu mengatakan, jiwa-jiwa korban masih menghuni tempat itu. Mereka tak akan pernah bisa pergi. Pabrik itu pun akhirnya bangkrut, tak lama setelah pandemi menghantam. Namun cerita kami tetap hidup, meski hanya di antara kami yang selamat pada malam itu. Setiap kali kami bertemu, aku, Dadi, Denny, dan Iman selalu menceritakan pengalaman itu kembali. Namun, meskipun semua telah berlalu, ada perasaan tak nyaman yang terus membuntuti kami. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Semoga ini menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengar. Dalam bekerja, jangan pernah abaikan firasatmu. Karena di balik pekerjaan yang tampaknya biasa, bisa jadi ada kegelapan yang menunggu di sudut-sudut yang tak terlihat. Karena manusia yang gila harta menganggap remeh nyawa manusia.